Seorang pendekar meramu beragam jurus serta aliran hebat menjadi metode tempur yang mengagumkan. Kaya akan gerak dan teknik, berazaskan keluhuran budi pekerti serta filosofi keilmuan yang rasional. Intelektualitas berpadu dengan kreativitas, maka lahirlah sebuah aliran yang syarat kualitas. Kami meretas jejak ke timur Nusantara guna mengungkap rahasia kehebatan Pencak Madura. Sejak dulu kala, Pulau Madura dikenal sebagai gudangnya pendekar. Banyak aliran bela diri lahir dan berkembang di pulau penghasil garam ini. Kebiasaan berpetualang dan mempelajari ilmu bela diri dari daerah lain menjadikan Pulau Madura bagaikan lumbung jawara. Menjaga harga diri menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat Madura. Peribahasa, lebih bagus pote tulang atembang pote mata, atau lebih baik mati daripada malu, merupakan stereotip karakter masyarakat Madura. Konon sifat inilah yang membuat masyarakat Madura mengedepankan tradisi carok sebagai cara penyelesaian masalah. Oleh karena itu, kemampuan bela diri merupakan hal wajib demi terjaganya martabat. Maraknya keributan dan banyaknya aliran silat yang berkembang di tanah Madura mendorong berdirinya perguruan pencaksilat Angkatan Muda Rasio. Itu namanya Raden Hasanuddin Sastro Subroto. Beliau asli orang Madura. Asli orang Madura, beliau yang menciptakan pamor pertama kalinya tahun 1951. Waktu zaman itu Madura masih banyak perselisihan, masih banyak pertengkaran, terutama caruk seperti caruk itu. Iya, waktu zaman itu banyak pendekar sana sini saling bertengkar. Waktu itu Madura yang cukup besar pulaunya ya, tapi tidak mempunyai permainan. Sedangkan pulau-pulau yang kecil Bawean, terus Cimande segala macam punya permainan sendiri. Madura yang cukup besar tidak mempunyai. Iya, satu pulau tidak punya permainan, tidak punya aliran. Disitulah semangatnya beliau tambah, makanya dijadikan pamor. Faktor lain yang berpengaruh pada berdirinya Pamur adalah keinginan para pendekar untuk membuat satu aliran pencaksilat khas Madura. Selain untuk memperkaya keragaman bela diri di tanah air, tentunya sekaligus mengatasi berbagai perselisihan antar perguruan. Pencaksilat nan indah menjadi ciri khas perguruan ini. Gerakan jurus yang tegas dan masuk akal, serta teknik permainan senjata terangkum menjadi sebuah pertunjukan yang indah. Maka tak heran di jagat pencaksilat, perguruan Pamur merupakan lumbung prestasi bagi Indonesia. Selama ini Pamur selalu fokus pada 3 hal. Jadi 1, kita selalu menyiapkan pelatih yang terbaik. Jadi dari semua cabang kita siapkan para pelatih ini dengan sebaik-baiknya. Karena dengan menyiapkan pelatih dengan baik inilah maka kita bisa mendidik atlet-atlet yang terbaik untuk bisa berkompetisi nanti. Kemudian yang kedua, kita selalu melaksanakan training-training. Jadi bagi siswa Pamur yang sudah kita seleksi untuk dijadikan atlet, kita nanti masukkan mereka pada training-training center. Dan disitulah mereka digodok untuk dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional. Dan yang terakhir tentu kita selalu melakukan kompetisi secara rutin. Mulai dari tingkat ranting, cabang, kemudian wilayah sampai tingkat nasional. Nah, dengan cara kompetisi inilah yang kita harapkan anak-anak kita yang sudah di training itu bisa membuktikan
bahwa pelatihan yang selama ini kita lakukan itu betul-betul memenuhi standar yang kita inginkan. Untuk menciptakan murid berprestasi, perguruan ini memiliki berbagai metode penilaian yang tersistematis. Talenta tiap murid perguruan sudah dipantau sejak usia belia. Selanjutnya, tiap murid akan diarahkan menurut bakat dan minat mereka. Memang dari kita tuh di pelajaran kita, dari awal aja, dari masuk latihan di Pamor, dari nol ban sampai ke ban putih, ban kuning, kita sudah menyeleksi jiwa dan dari kemampuan anak itu. Sebelum ujian aja kita sudah, oh ini anak ini pantas bisa ikut ke seni. Iya, sudah ikut ke seni. Sudah kita punya catatan, makanya pelatih itu harus punya. Ini pantas ke seni, ini bisa di olahraga. Dan dia olahraga dia tidak bagus, di seni dia yang bagus. Jadi sudah punya. Dan nanti anak-anak itu kita arahkan langsung nih ke seni-seni. Dan biasanya arahan-arahan pemantauan biasanya tepat. Bukan perkara mudah untuk mencipta atlet yang berprestasi di kategori silat artistik. Banyak faktor yang harus dikuasai. Wiraga, wirasa, dan wirama adalah 3 hal yang menjadi pondasi penting. Selain keindahan gerak, ciri khas perguruan Pamor adalah permainan bela serang dalam posisi menengah. Maka dibutuhkan kekuatan kuda-kuda agar tercipta aplikasi jurus yang maksimal. Mengurangi gerakan hayal dengan mengedepankan rasio atau akal pikiran juga menjadi kunci kehebatan dan keindahan gerak agresif perguruan ini. Beberapa waktu lalu saya sempat mempelajari gerakan dasar Pamor di Pulau Madura. Saya digembleng untuk menguasai 12 jurus tangan, 12 jurus tongkat, 12 jurus pedang, dan 12 jurus pecut. Ales atau hindaran, masukan atau serangan, gerakan akrobatik metode harimau terkombinasi dengan pelajaran isi berupa tangkapan, sambut pukul, timbalan, hingga pembasmian. Inilah dasar-dasar pertunjukan wiraga yang harus dikuasai setiap silat. Satu hal yang juga menjadi ciri khas perguruan Pamor adalah teknik permainan senjata. Layaknya perguruan asal Madura, penggunaan senjata celurit menjadi hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Jadi yang berbahaya ini adalah ini pertama. Yang nomor 1 yang kita cegah. Yang nomor 2 pasti lintasan ini. Jadi pertama orang itu secara alami penggunanya masih ini. Ya, alami masih gini alaminya. Jadi orang yang spontan mesti guna masih besok ini. Nah, ini karena secara kodrati lah penggunaan begini. Ya, orang awam juga mesti begini ya, tanpa pejabat pun begini. Wah, apalagi orang yang musuh mesti begini. Nah, ini umum ini. Hasil survei ini 80% mesti begini. Yang kedua, di perut. Nah, seperti ini. Sasar perut ya, ini. Ya. Tapi 90% ini miring ini. Nah, miring. Pasti antara ini dan depan. Yang kedua, ya. Punggung kita lepas ya. Ini baliknya nih. Nah, ini baliknya biasanya nih. Nah, ini lagi biasanya. Yang perutnya. Ya. Ya. Yang punggung kapan? Ketika punggung lepas, mungkin di bawah. Totok. Nah, ini. Nah, kalau ini ketika dibalik. Totokan biasa kayak tangan gitu. Ya. Dan kali ini, saya berkesempatan mempelajari teknik permainan golok ala Pamor. dari sini sebenarnya posisi apa? Leg ya. Bisa begini dah kelihatan. Ya. Atau bisa misdikop. Tapi dalam metode kita mulai dari sini. Iya. Jadi coba berarti dasar menusuk dulu ya. Iya. Dari sini. Set. Nanti. Oh. Masuk. Nah, langkah kunci. Ya. Masuk lagi. Set. Oh, dan pegang ya. Balik nambah. Oh, iya pegang.
sampai gini dengan tantangan kayak gini aja saya kalah sama mereka. Padahal mereka semua sebagian ada perempuan, tapi bukan berarti perempuan itu lemah, tapi latihan yang buat mereka menjadi kuat. Saya harus latihan yang kuat lagi. Tidak hanya metode modern, dalam latihan, alam pun menjadi sahabat. Dalam silat artistik, kekompakan menjadi hal yang sangat penting. Setiap pesilat harus saling mengerti, menjaga emosi, dan tidak mengedepankan ego masing-masing. Karena setelah wiraga, maka wirasa dan wirama yang menjadi penilaian dalam silat artistik. Pari, yang bener dong latihannya, yang serius. Dari tadi salah mulu, langkahnya salah. Dia paling enggak. Kita kan juara. Sudah. Apa sih? Ini kak dia salah mulu latihannya. Biasanya kalau latihan Fahri ini bagus gerakannya. Saya perhatikan dari awal baru mulain saja. Mukanya kamu sedikit pucat dan kayaknya pikiran kemana-mana. Ingat, kan sudah saya bilangin dari dulu setiap latihan, mau latihan masuk ke pamor, tidak boleh punya pikiran semuanya lepas. Ya, biar ada manfaatnya, biar belajar pamor ada, ya, ada hasilnya. Ya apalagi ini mau ikut kejuaraan kamu, makanya kamu selalu bersabar, sabar, saling menyadari antara kelemahan yang satu sama kelemahan yang lain. Kalau memang diri salah, ya ngakuin, ya. Ya, memang saya perhatiin daripada nanti kurang bagus hasilnya, pasti sementara saya ganti, saya cari yang bagus, ya. Oke, ya, kamu tetap jalan, ya. Ingat itu ya pesan saya, ya. Terima kasih, kamu keluar dulu. Tidak hanya murid, guru pun harus dibekali kemampuan psikologi guna meredam gejolak yang mungkin timbul di antara murid. Kalau yang pertama, kalau namanya anak-anak, biasanya tuh kadang-kadang susah diatur masa kecil seperti itu ya karena masih tahap bermain. Yang kedua mungkin sudah di samping susah diatur, susah dikasih tahu. Ya namanya kalau masih anak-anak, ya kadang-kadang namanya itu suka bercanda. Kadang-kadang saat latihan suka bercanda, sampai yang akhirnya juga sampai nangis. Ya itulah, kadang-kadang pelatih ya harus bisa merelai. Gimana supaya tertib, supaya tidak latihan berjalan lancar. Tugas saya selanjutnya tentunya adalah ujian. Karena latar belakang saya adalah pesilat kategori tanding, maka sangat sulit bagi saya untuk melakukan gerak lincah dan indah silat artistik. Salah mulu. Kita kan latihan sama-sama sambil capek. Kalau kayak gini kita nggak selesai. Lebih kompak lagi, lebih fokus lagi. Nggak, tadi masalahnya pas lagi itu perputarannya itu kurang ngerti. Apa? Pas pindah posisi tadi. Belajar baru. Lebih kompak lagi Mas Ferry, lebih fokus lagi, jangan salah lagi ya. Coba lagi ya, Pak. Oke. Pas lagi muter itu sih sebenarnya. Saya bingung. Pada kesana yang pada lain di sana. Oh gitu. Harus lebih fokus, yang fokus. Masalahnya harus lebih fokus. Oke. Pemirsa, saya udah coba barusan latihan koreografi 5 orang. Ternyata nggak hanya sekedar memikirkan gerakan saja, coba gerakan saja, tapi juga kekompakan tim.
Di kancah persilatan nasional, para pesilat Pamur ibarat lumbung talenta berbakat. Banyak pesilat perguruan ini yang telah mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Ragam gerakan serta kreativitas teknik dalam pertunjukan merupakan salah satu kunci keberhasilan perguruan ini. Dan kini, saya pun memiliki kesempatan untuk mempertunjukkan hasil latihan saya. Sikap pasang. Woi. Pemirsa, jatuhan saya kurang tepat barusan karena gas saya udah nggak ada lagi. Dan ini nggak seperti yang saya bayangin sebelumnya. Kalau tradisi atau ganda itu cuma nari-nari dan nggak butuh banyak tenaga dan resiko. Tapi ternyata setelah saya coba, gimana? Wah, lumayan ya, lumayan berkeringat, lumayan capek dan lumayan beresiko. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti latihan silat. Jadi pertama memang mental Pak yang menjadi prioritas dari Pamur. Jadi bagaimana seorang atlet kemudian mempunyai mental juara. Yang pertama adalah filosofinya kalahkan dirimu sebelum engkau mengalahkan lawan. Yang kedua tentunya pancata bacata yaitu tentang kesungguhan. Kesungguhan adalah kunci sukses. Sejak berdiri 1951 silam, perguruan Pamur memegang teguh 4 aspek dalam pondasi pembelajaran. Yang pertama adalah aspek bela diri, berupa kehebatan jurus dan teknik, aspek seni, berupa balutan kaidah estetika dan keindahan, aspek olahraga, dengan mencipta pesilat yang berprestasi, serta yang paling utama, aspek pembentukan mental dan spiritual, dengan mencipta individu berbudi luhur, serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku pengen berprestasi, misalnya ke luar negeri untuk mewakili Indonesia. Saya kurang suka bermain dengan teman-teman, apalagi bermainnya berfoya-foya atau menghabiskan uang. Lebih baik saya memilih latihan silat saja untuk prestasi saya dan membanggakan orang tua saya. Ya kayak pernah copot tangan, terkilir, sobek badan, waktu itu kena celur. Saya sangat bangga dengan perkembangan silat di Eropa, tapi ada juga kecewanya. Banyak perguruan-perguruan silat di Eropa yang mengajarkan hanya gerak, tapi tidak diajarkan tata krama dan budi pekerti silat itu seperti apa. Jadi kadang banyak perguruan di sana yang tahun ini perguruan ini, tahun depan perguruannya itu, karena dia nggak diajarkan tata krama dan adat istiadat pencaksilat sendiri. Kalaupun kalah itu adalah kemenangan yang tertunda, jadi jangan pernah menyerah.